Halo, selamat datang di podcast MAW 2021 Malang Architecture Week 2021. Nah, hari ini bersama saya Titi Swasti, kita akan mengundang salah satu arsitek anggota IAI wilayah Malang dan kita akan mengulik bagaimana beliau menemukan ruang atau bagaimana seorang arsitek ini berprofesi sebagai arsitek dan menemukan desainnya menjadi sebuah karya. Salah satu arsitek kali ini yang akan datang ke sini adalah seorang dosen dan juga beliau juga banyak sekali karyanya di bidang fasilitas kesehatan. Halo, selamat datang Pak Tito. Terima kasih Titi. Sehat ya Pak Tito? Alhamdulillah. Boleh dong yang di studio tepuk tangan dulu dong. Nah, rekan-rekan Pak Tito ini dulu adalah dosen saya. Dulu saya juga sempat diajar oleh Pak Tito. Kalau dulu nggak killer sih Pak. Kalau sekarang killer nggak nih Pak? Tetap nggak killer kok. Tetap nggak killer ya. Cuma korbannya udah banyak. Korbannya udah banyak ya. Nah, yang luar biasa Bapak Tito Hari Pradianto STMT ini beliau selain mengajar di jurusan arsitektur Fakultas Teknik UB dan juga berprofesi sebagai arsitek, beliau juga staf pengajar program Pascasarjana Magister Manajemen Rumah Sakit. Ini luar biasa sekali loh Pak Tito. Jadi seperti beda profesi tapi sama-sama ngajar di Brawijaya, tapi yang ini adalah ngajar program Pascasarjana Magister Manajemen Rumah Sakit. Gimana ceritanya nih Pak Tito? Jadi program manajemen rumah sakit itu, Magister Manajemen Rumah Sakit itu melibatkan banyak tenaga profesional yang memang terlibat di bidang operasionalisasi rumah sakit atau perencanaan rumah sakit. Misalkan ada lawyer yang memang biasa menangani kasus-kasus yang menimpa atau yang dialami oleh rumah sakit. Maka beliau juga diundang sebagai salah seorang pengajar di situ. Nah, kebetulan di mata kuliah di program ini ada mata kuliah yang namanya Arsitektur Rumah Sakit dan Manajemen Lingkungan. Jadi waktu itu pihak Magister Manajemen Rumah Sakit melihat atau mencari profil arsitek yang memang banyak mengerjakan proyek-proyek rumah sakit. Dan kebetulan waktu itu yang ada di HP-nya adminnya program magister itu adalah nama saya. Oh gitu ya. Jadi saya yang dihubungi itu untuk ngajar. Iya. Berarti jadi memang tenaga kesehatan juga kurang lebih harus tahu bagaimana bangunan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Betul. Gitu ya. Nah, waktu itu nih Pak Tito sebelum mengawali mengajar di manajemen rumah sakit ini tadi, berarti kan Pak Tito memang banyak mendesain karya-karyanya itu banyak di fasilitas kesehatan. Itu memang cita-cita ke arah situ atau cita-citanya sebenarnya lain? Gimana nih? Cita-cita saya sebetulnya jadi seorang penyanyi, Mbak. Penyanyi. Tapi karena nggak kesampaian, jadi ya udahlah belok jadi arsitek rumah sakit. Nggak. Jadi tahun 2000-an itu saya lulus dari S1. Itu sebetulnya awalnya karena saya dari keluarga dokter ya. Ayah saya dokter, ibu saya dokter. Kemudian saya diminta untuk membuat skripsi atau tugas akhir. Yang waktu itu saya mikirnya udahlah cari yang datanya gampang. Kebetulan ibu saya, ya betul. Kebetulan ibu saya direktur rumah sakit, jadi ini datanya gampang, ini mintanya ya sudah. Akhirnya dari situ skripsi saya rumah sakit Kanjuruhan waktu itu ya di Kepanjen, peningkatan dari rumah sakit tipe D ke rumah sakit tipe C ke rumah sakit tipe B. Nah setelah selesai, saya merasakan saya enjoy gitu, menikmati. Beberapa teman saya bercerita ngerjakan rumah sakit itu nggak enak apa-apa gitu. Takut duluan gitu. Betul. Tapi saya merasa enjoy. Waktu itu saya belum tahu kenapa. Belakangan saya baru tahu bahwa ternyata memang banyak melibatkan otak kiri dan saya dominan otak kiri itu. Oh, otak kiri gitu ya. Jadi untuk arsitek-arsitek yang sekarang sudah kadung jadi arsitek tapi kemudian kreativitasnya di-push agak susah gitu ya, tapi dia menikmati hitung-hitungan dan ada memang beberapa spesies arsitek yang seperti itu. Iya. Nah, itu berarti dia dominan otak kiri itu dan biasanya untuk bangunan-bangunan yang standarnya ketat seperti rumah sakit, airport, kemudian bangunan-bangunan seperti yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi ya, itu biasanya mereka lebih enjoy memang karena ada hitungan-hitungan dan lain sebagainya. Nanti mungkin kalau sudah masuk ke materi mungkin saya bisa agak sedikit menjelaskan kenapa sih
saya bisa begitu enjoy menikmati sekali ya berkecimpung untuk mendesain rumah sakit ini setiap tahun sejak Tiap tahun 2009 ya. ya gitu Mbak. Iya iya. Jadi baru ketahuan passionnya di situ saat skripsi gitu. Betul. Kalau sebelumnya berarti ya pokoknya belajar aja gitu. Iya, saya cuman dulu waktu masih mahasiswa pengennya bikin bangunan yang keren gitu aja. Jadi referensi kita dulu satu angkatan tuh referensi ganti-ganti. Semester ini saya Frank Lloyd Wright, terus teman saya yang lain misalkan siapa Michael Graves, kemudian yang lain gitu. Nanti semester berikutnya tuh keren. Saya Michael Graves, dia Frank Lloyd Wright, siapa lagi Miss Van der Rohe gitu. Iya benar kan Saking muter. kepinginnya, iya, Masih mencari jati diri gitu lah ya. Iya. Kalau Kurang sekarang lebih pokoknya fasilitas kesehatan aja ya. iya. Sebetulnya juga kepingin yang lain, masih kepingin gitu. Cuman yang datang itu Mbak, jadi ya diterima aja lah. Gitu Iya. ya. Ternyata dulunya jadi lihat dari bapak sama ibu ya, dari keluarga dokter. Kok nggak jadi dokter aja sih Pak? Dokternya bangunan. Oh dokternya Iya, bangunan, cocok juga ya. Oke, nah kita sebenarnya banyak arsitek di luar sana atau teman-teman yang baru menjalani profesi menjadi arsitek itu sebenarnya agak takut tadi ya. Kalau misalnya dapat project rumah sakit gitu atau minimal project kayak puskesmas gitu, kita juga agak takut karena kita nggak tahu standarnya atau bagaimana cara pendekatan untuk masuk ke dalamnya. Nah, Pak Tito, ini mungkin ada bagaimana caranya nih pendekatan desain menuju ke bangunan fasilitas kesehatan. Oke. Udah mulai masuk materi nih ya. Boleh. Jadi ini baru-barusan aja, bukan barusan ya, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu saya baru menemukan formulasinya. Saya selalu berangkat, rumah sakit ini selalu saya pisahkan jadi 2 bentuk gitu ya. Jadi yang pertama ini yang fasilitas kesehatan yang memang benar-benar baru, dan satu lagi fasilitas kesehatan yang lama tapi dia mau dikembangkan dari Oke. klinik ke rumah sakit atau rumah sakit tipe rendah menuju ke tipe yang baik. Karena 2 jenis ini itu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Perlakuannya beda Perlakuannya ya. beda. Tetapi secara konseptual kalau kita bicara dunia arsitektur, konteksnya di sini itu di rumah sakit ini saya menyebutnya itu saya menyitir dari salah satu seorang akademisi juga, Roger Ulrich tahun 84. Dia merumuskan atau menyatakan satu statement atau diktum yang menyatakan bahwa rumah sakit itu harus didesain dengan cara evidence based design. Ya. Apa tuh? Evidence based design itu sebetulnya bahasanya muluk-muluk banget. Jadi pokoknya desain yang dia based on research. Oke. Singkatnya seperti itulah. Jadi berdasarkan misalkan riset di begini, lapangan gitu ya. barusan saya mendesain rumah sakit rumah sakit salah satu ormas Islam besar di Indonesia ya. Nanti kalau saya sebutkan soalnya didit gitu. Di Kabupaten Pasuruan. Beliau sejak awal mendesain sudah punya ancar-ancar, Mas saya mau bikin rumah sakit yang nanti lolos akreditasi syariah. Memang ada rumah sakit berakreditasi syariah sekarang. Oh, Sejak tahun gitu 2019 ya. ya. Nah, artinya harus pakai nilai-nilai Islam gitu ya di dalam perancangannya. Di salah satu segmen kasus, saya menemukan bahwa ada kasus pulang paksa pasien karena dia dia menganggap fasilitas kesehatan yang dia tempati itu WC-nya, arah hadap WC-nya itu tidak sesuai dengan tuntunan agama yang dia yakini. Akhirnya dia pulang paksa. Kemudian saya dari kasus itu saya melihat berarti ini ada hal-hal yang lain ini yang mungkin nanti juga akan sama memicu kerugian ya, kalau saya bilang kerugian finansial di pihak rumah sakit karena pasien pulang paksa. Kemudian saya menemukan satu jurnal, di mana jurnal ini sebetulnya jurnal behavior sih. Dia meneliti tentang perilaku orang memasuki satu ruangan. Dilihat dari posisi handle-nya. Kalau posisi handle di sebelah kanan, kemudian dia pakai tangan kiri dan arahnya masuk ya, berlawanan dengan arah dia gitu, masuk ke sana, dorong. Maka posisi kaki yang lebih dahulu masuk itu posisi kiri. Oke. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini ternyata kalau dikontekskan ke dalam kalau di Islam itu kan ada tata cara ya, bagaimana cara masuk kamar mandi, masuk kaki sebelah kiri, keluar kaki kanan dan lain sebagainya. Dan kalau jurnal ini nanti saya kontekskan, saya masukkan ke dalam konteks itu,
maka ini akan jadi satu poin plus untuk rumah sakit akreditasi syariah karena dia direncanakan dengan berdasarkan nilai-nilai agama. Tapi saya berangkatnya dari jurnal, dari penelitian gitu. Jadi intinya evidence based design itu adalah kita memutuskan apapun dalam desain kita itu selalu berdasarkan penelitian. Tidak harus penelitian kita sendiri, bisa penelitiannya orang lain, tapi kita yang pakai gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu aja sudah bisa dibilang sebagai evidence based design. Oke. Ya. Kemudian prinsip yang kedua biophilic design itu adalah desain yang sebetulnya memihak pada nature, no excuse ya. Jadi nature ada jendela tapi ya kadang ya rotok butuh AC, enggak boleh kalau biophilic ya. Jadi kalau biophilic architecture itu ya bener-bener by nature. Tapi kalau di rumah sakit kita tidak bisa yang full hospital itu satu hospital seperti itu nggak bisa. Kita memang harus tebang pilih. Jadi kayak misalkan ruang tunggu, poli ya, rawat jalan itu bisa kita pakai nature. Tapi kalau ruang operasi kita jelas nggak bisa ya, hal-hal yang seperti itu. Tapi intinya dua hal ini bisa jadi bekal untuk para arsitek yang memang pingin atau punya keinginan menerjuni atau menekuni bidang building yang fungsinya fasilitas kesehatan. Itu sangat bermanfaat menurut saya ya. Jadi ya sama kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca ini penting karena saya lihat mahasiswa saya itu rodok males ya kalau disuruh baca ya. Mau Cuma lihat gambar aja iya, yang gitu. dicari itu gambarnya. Padahal kalau hospital ini kalau kita tahu ya dalam 3 tahun terakhir 2021, 2020, 2019 itu ada 3 Permenkes yang membahas sama. Satu bahkan peraturan pemerintah. Permenkes yang 2019 saya lupa nomornya, tapi yang 2020 itu Permenkes nomor 3 tahun 2020. Kemudian yang peraturan pemerintah ini yang baru peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 itu membahas hal yang sama. Gonta-ganti terus. Artinya seorang arsitek rumah sakit atau arsitek fasilitas kesehatan itu dia harus akrab dengan peraturan. Saya kirain akrab dengan rumah sakit enggak ya? Ya otomatis lah. Soalnya aturannya aturan rumah sakit gitu. Bener ya, akrab dengan gitu. peraturan dan juga behavior tadi harus. Betul. Berarti sering mengunjungi rumah sakit juga nggak untuk mencari tahu behavior yang sesungguhnya di rumah sakit tuh kayak gimana? Iya, Iya, bener otomatis ya. Iya. Harus sering studi banding ke rumah sakit juga Betul. ya. Karena begini, saya tidak pernah memposisikan diri saya itu sebagai seorang master yang bagaimana gitu ya di bidang rumah sakit. Karena kenyataannya saya sendiri setiap kali mendapatkan klien baru, saya selalu mendapatkan problematika baru dan saya selalu mendapatkan ilmu yang baru. Jadi ketemu klien itu saya sama seperti ketemu guru gitu. Oh, Saya iya, siap iya. untuk menerima ilmu yang baru Gitu gitu. ya. Dan saya juga begitu nyampe di kelas saya juga siap membagi ilmu yang baru gitu. Apa yang barusan saya dapatkan dari klien gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang seperti yang kita dengar dari Pak Tito tadi ya, banyak sekali hal-hal yang baru. Kita nggak boleh berhenti belajar gitu ya Pak Betul, Tito ya, iya. karena pertama dari behavior itu juga perilaku masyarakat juga banyak berubah juga Iya. sekarang. Kemudian tadi saya juga baru dengar untuk akreditasi syariah ya. Betul. Ini kayaknya semakin takut nih orang-orang untuk mendesain bangunan fasilitas kesehatan, ternyata semakin banyak juga hal-hal baru yang harus dipelajari. Iya. Meskipun Pak Tito juga udah lama nih di Iya. bidang fasilitas kesehatan. Nah, seperti itu juga memang ada hal-hal baru kayak jurnal-jurnal tuh nyarinya susah nggak nih Pak Tito nih? Kita sekarang kan sudah internet dalam genggaman kita ya, jadi sudah nggak susah ya. Tinggal kita menawarkan saja mau sejauh apa yang mau Anda cari gitu. Jurnal sekarang gampang banget ya nyarinya. Kita ngikut ke Google Scholars atau yang lainnya juga kita bisa dapat ya. Kita tinggal taruh aja keywordnya apa gitu. Misalkan tentang evidence based design aja. Udah ratusan atau ribuan bahkan mungkin ya yang bisa Anda temukan tentang evidence atau biophilic design itu ada 14 aspek atau 14 kriteria biophilic design yang harus itu sudah ketemu gampang banget. Tinggal kita practice makes perfect ya. Jadi pisau itu kalau semakin diasah kan semakin tajam ya. Wis. Cuman tinggal itu aja sih, tinggal itu Luar aja. biasa. Saya sampai bisa kalau ada arsitek yang dia presentasi di depan klien, kemudian dia bilang, arsitektur rumah sakit itu tidak seharusnya tampil sebagai sebuah rumah sakit. Kita harus bisa tampilkan seperti rumah tinggal, seperti mall. Ini berarti baru aja nih belajar rumah sakit ya arsitek. Gitu Iya, ya? sampai seperti itu saya biasanya. Oh, ini anak baru belajar. Tapi saya nggak pernah mendiskreditkan ya. Saya selalu
oke nanti kalau ada yang kurang saya backup gitu. Saya nggak pernah mencoba menjegal. Saya malah seneng gitu kalau ada, karena jarang ada yang suka. Jadi saya juga sedikit teman diskusi gitu. Kalau ada teman diskusi itu mesti saya ajak ngobrol terus gitu. Pernah desain di mana? Ini apa yang kamu temukan baru mungkin yang saya belum pernah ini gitu. Kalau ada yang beda pemikiran gitu ya, beda pendekatan. Betul ya, karena bisa jadi apa yang pernah saya usulkan sebagai satu solusi di satu rumah sakit itu mungkin jadi masalah di rumah sakit yang lain gitu. Saya pernah ditanya, Pak, Bapak sudah ngerjakan berapa rumah sakit? Sampai sekarang mungkin sekitar 50-an. Terus saya tanya, Anda sudah ngerjakan berapa? 8. Saya bilang, mungkin kalau secara semangat belajar, mungkin Anda jauh lebih besar daripada saya bilang. Tapi semangat belajar yang besar ini, itu biasanya malah ilmunya bisa lebih banyak daripada saya bilang gitu. Jadi ayo kalau mau diskusi ayo. Saya juga mungkin ada beberapa yang mau saya tanyakan, apa pengalamannya selama mendesain dalam rumah sakit ini, bagaimana kliennya, dan apa kendala-kendala yang pernah ditemui selama ini itu. Karena bisa jadi saya juga ada salah satu dari 8 rumah sakit yang dia tangani itu mungkin ada permasalahan yang belum pernah saya temui. Betul, gitu, masing-masing beda masalah ya. gitu ya. Waduh, saya kira kalau dosen itu biasanya udah pintar gitu, saya kira udah nggak perlu belajar, ternyata harus tetap belajar dosen ya. itu tampilannya yang harus pintar. Tampilannya ya. Saya kira udah nggak perlu belajar lagi, tinggal ngajar gitu ya. Ternyata memang banyak hal yang tadi baru-baru harus kita update, harus diskusi juga. Betul. Mungkin ada arsitek baru juga yang dia mungkin cuma 8 karya tapi ada permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah kita alami gitu. Nah, ini menarik nih Pak Tito. Kalau misalnya tadi kan mungkin ada yang presentasi ini rumah sakit harus kayak rumah tinggal kayak gitu. Nah, kalau dari Pak Tito sendiri mungkin dari pendekatan tadi apa tadi Pak? Evidence based design. Nah, itu sebenarnya rumah sakit itu misalnya atau fasilitas kesehatan yang nyaman sebenarnya itu yang seperti apa sih, yang harus sesuai standar kah atau kita bisa agak improve nih sesuai keinginan klien, atau pingin yang colorful biar kayak di rumah, atau pingin yang sejuk kayak banyak rumput-rumput tanaman gitu, kayak gimana sebenarnya Mbak Tito nih? Oke, jadi kalau saya ngajarkan di S2 atau di S1. Di S1 karena sekarang sudah ada mata kuliah pilihan arsitektur fasilitas kesehatan sama lanjutannya arsitektur rumah sakit. Ada ya sekarang ya. Itu kayaknya jurusan khusus Pak Tito ya. Ngasih mata kuliah untuk Pak Tito kayaknya ya. Iya, memang saya yang usulkan itu. Gitu. Tapi memang betul nih Pak Tito, karena kan jarang ya gitu, karena kita keluar dari jurusan arsitek waktu lulus kalau misalnya harus langsung rumah sakit itu kayaknya berat banget kalau belum ada mata kuliahnya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Tidak menutup kemungkinan anak-anak baru ini juga mendapatkan kesempatan yang sama. Karena semakin kesini kayaknya anak-anak milenial itu semakin gampang cari proyek ya kalau menurut saya. Iya, jadi di evidence based design ini saya selalu di awal sampai akhir itu saya selalu konsisten mengingatkan mahasiswa untuk memegang prinsipnya, 3 prinsip. Prinsip yang pertama ini nggak boleh dibolak-balik. Yang pertama regulation. Jadi regulation itu pertama sudah nggak boleh ditawar. Setiap kita mendesain fasilitas kesehatan apapun ya, klinik, laboratorium klinik, radiologi klinik atau rumah sakit sekalipun, itu regulation itu nomor 1. Ya, peraturan itu dipegang teguh ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua research. Kalau di regulation tidak ada, baru kita nyari di research. Jadi researchnya orang atau research kita sendiri. Ada salah satu arsitek yang juga dosen di UI, itu saya pernah mendengar beliau itu kalau dapat project yang turun tuh researcher selain surveyor. Jadi group of researcher dan group of surveyor. Jadi yang surveyor tuh biasalah ngambil ukuran apa segala macam. Yang researcher ini dia langsung cari data, langsung tentukan variabel, langsung jadi beberapa jurnal penelitian, beberapa tulisan yang bisa siap dimasukkan ke jurnal. Jadi riset ini cukup bisa dijadikan referensi ya untuk kita mendesain. Nanti ada contohnya juga, saya kasih contoh. Kemudian yang ketiga ini baru reference atau buku. Yang buku ini juga tentunya juga berangkat dari riset juga seringkali ya, entah itu eksperimental atau bisa jadi dia studi literatur. Tapi dia yang jelas studinya banyak banget gitu untuk reference. Jadi ini nggak boleh dibolak-balik. Nah setelah itu baru kita memikirkan hal-hal yang dalam tanda kutip
bersifat arsitektural, misalkan estetika, kenyamanan, psikologi ruang dan lain sebagainya. Tapi dari mekanisme berpikir seperti itu, kerangka berpikir seperti itu bisa kita pilah jadi dua ya tahapannya kalau kita mendesain sebuah fasilitas kesehatan. Yang pertama ini memang hal-hal yang sifatnya kuantitatif, yang tadi saya bilang ya, masalah regulasi dan lain sebagainya. Itu harus dipegang dulu sebagai basic. Setelah itu baru kita bergerak ke hal-hal yang bersifat kualitatif ya, seperti itu tadi kayak masalah estetika, kemudian warna, psikologi ruang, material dan lain sebagainya. Meskipun ada beberapa memang juga material ini yang terkait dengan hal yang sifatnya kuantitatif. Contohnya misalkan sambungan antara lantai dengan dinding harus berbentuk konus, harus berbentuk lengkung ya. Lengkung gitu ya. Ya itu wajib sudah, nggak bisa ditawar. Jadi ya sudah kita bermain di situ, tinggal kita nanti bermain dari sisi arsitekturalnya itu nanti kita warnanya, kemudian materialnya yang seperti apa gitu ya. Bermainnya di situ aja. Oh gitu. Ya. Jadi yang penting jangan sampai kebolak-balik nih. Ya. Apalagi mahasiswa nih zaman sekarang itu kan biasanya suka lihat tampilannya aja yang wah gitu. Mungkin ada literatur rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang dari depan wah gitu. Ya. Terus langsung dicontoh ke sini itu nggak bisa ya. Jadi harus disesuaikan dulu sama regulasinya Ya. tadi. Itu yang paling penting. Baru kita eksperimen yang lain Ya, gitu. betul. Kalau Pak Tito sendiri ada nggak nih proyek atau hasil karya yang dulu sempat apa ya, maksudnya mungkin Pak Tito pernah bereksperimen atau juga pernah menjadi sesuatu yang indah dikenang cie. Ada nggak satu karya nih yang Pak Tito pernah punya cerita di dalamnya? Ya, indah dikenang kayak mantan Pak. Gitu ya. Ada sih, tapi sebetulnya kalau saya itu gini, saya sebagai seorang arsitek itu saya pakai pekerjaan saya yang sudah lalu itu sebagai pelajaran yang berharga buat saya di masa depan gitu, karena saya nggak pernah puas gitu dengan kerjaan saya, meskipun banyak orang yang mungkin memuji gitu ya, waktu itu keren loh ininya itu gini-gini, tapi saya kadang-kadang agak malu gitu, agak risih juga gitu ya, karena saya yang tahu gitu, saya arsiteknya, jadi saya tahu mana sih kekurangannya dari desain itu gitu ya. Biasanya yang ngedesain justru ya kayak yang aduh tapi harusnya kurang ini nih, kurang ini ya, betul, gitu kayak ya. Gitu, ya kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau keren-kerenan gitu enggak sebegitunya juga gitu ya. Ada sih di majalah ini ada, di buku ini ada, di buku 25 Karya Arsitek Malang. Itu ada, itu yang menurut saya bukan jadi karya yang sangat membanggakan dan apa enggak. Justru itu titik tolak saya memutuskan bahwa saya memang harus serius untuk menekuni di bidang arsitektur fasilitas kesehatan. Kenapa tuh? Ya karena di situ saya mungkin kalau bahasa anak sekarangnya itu passionnya, saya baru menemukan passionnya di situ. Iya di situ. Jadi setelah skripsi itu saya menikmati prosesnya, tapi begitu saya mendapatkan proyek yang saya sebutkan di salah satu proyek di. Nggak boleh dibocorin di sini nih. Saya nggak tahu ya masalah kredit ya, tapi ini rumah sakit pemerintah saya, rumah sakit Genteng ya di Banyuwangi, rumah sakit Genteng di Banyuwangi. Itu yang membuat saya, berarti memang passion saya memang di sini gitu. Saya harus serius ini menekuni ini. Gitu. Itu tahun berapa nih Pak Tito? Antara 2009 2010 ya, Mbak. 2009 2010. Ya. Sedangkan Pak Tito ini udah mulai berprofesi sebagai arsitek mulai tahun berapa nih? 2001. 2001. Ya. Justru titik apa bener-bener nemu passionnya tuh di tahun 2009. Iya, betul. Itu apa sih, ada cerita khususnya nggak? Saya sebetulnya lulus itu saya kuliah gitu ya, tapi waktu kuliah karena saya sudah menikah, sebelum lulus saya sudah menikah, jadi nggak usah kaget, biasa saja. Jadi waktu saya kuliah tahun pertama, kemudian saya ada kesulitan ekonomi sehingga saya harus terjun ke proyek gitu untuk mengatasi hal tersebut gitu ya. Dan kebanyakan waktu itu proyek interior. Jadi saya nggak terlalu banyak bermain idealisme, saya nggak terlalu banyak bermain referensi, saya juga nggak terlalu membaca regulasi gitu ya, karena proyek interior itu maunya cepet, kliennya mintanya apa sesuai dengan brand yang mau diusung apa, selesai gitu. Jadi Pokoknya kerja aja terus gitu. Kerja interior, mall apa gitu. Nah setelah selesai, saya sudah memutuskan oke, cukup. Kemudian saya kembali lagi ke dunia kampus menyelesaikan S2, kemudian jadi dosen. Nah dari situ baru saya
mulai berpraktek lagi sebagai seorang arsitek gitu. Dan di situ ketemu lagi kepentok ada proyek rumah tinggal, oh kayak gini, sampai ketemu proyek rumah sakit yang ini, yang di rumah sakit di Banyuwangi ini gitu. Dan di sini saya baru merasa, oh saya cocoknya mau di sini nih, saya Pas lagi ngerjain tuh seneng kayak menggali, seneng gitu ya menggalinya. Oh, saya waktu itu pernah dikado sama istri saya, karena istri saya sudah paham saya pengen jadi seorang arsitek, hospital arsitek gitu ya. Terus karena waktu itu belum ada proyek arsitektur rumah sakit yang menghampiri. Heeh. Terus di ulang tahun saya yang keberapa ya saya lupa. Istri saya itu ngadu saya buku mahal ya, menurut ekonomi kami waktu itu mahal, tergolong mahal bukunya. Mahal dikado untuk saya. Bukunya itu Hospital Architecture 2 bahasa Inggris dan Jerman. Istri saya make a wish gitu. Jadi kalau semoga buku ini menjadi satu modal yang cukup berarti bagi saya nanti untuk menekuni dunia arsitektur fasilitas kesehatan gitu. Waktu itu. Pas dikasih langsung nangis Wah, pasti. kayak drakor. Itulah ceritanya. Oh gitu. Ya. Nah ini ada tantangan tersendiri nggak nih Pak Tito waktu mendesain gitu? Mungkin tadi kan berdasarkan penelitian ya Ya. perancangannya Pak Tito ini lebih banyak berdasarkan penelitian. Mungkin ada misalnya penelitian yang kayaknya nggak cukup nih, penelitian ini harus terjun langsung, harus lihat langsung. Sampai seberapa nih arsitek ini harus terjun langsung ke lapangan nih? Iya, saya kira kok sama ya sama arsitek-arsitek yang lain ya. Yang penting kita ini jangan sampai berhenti sebagai seorang pembelajar, terutama pembelajar di bidang yang apa yang harus kita tekuni ya. Misalkan arsitek ya arsitek, kalau dokter ya dunia kesehatan gitu. Dan termasuk hard skill ya kalau saya bilang, dan termasuk belajar untuk meningkatkan soft skill juga gitu. Karena sampai sekarang mungkin salah satu aspeknya selain mungkin doa dari keluarga saya tapi juga klien merasa nyaman karena saya selalu membiasakan diri berkomunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang klien pakai. Misalkan ya Titi kan juga ibunya dokter ya, jadi tahulah, nanti bisa tanya lah ke ibunya. Misal nih untuk membahasakan pasien melahirkan, saya menggunakan istilah-istilah yang biasa dokter-dokter pakai, partus. Oh gitu. Ya. Saya kirain kalau kliennya bahasa Madura, kita bahasa Madura enggak ya? Loh, kadang-kadang. Ya gitu. Iya, Jadi iya. menggunakan bahasa-bahasa yang biasa para dokter ini gunakan dalam berkomunikasi gitu. Oke. Sehingga mereka juga merasa nyaman gitu. Oh, berarti at least Pak arsitek ini sudah pernah lah menangani kasus yang sama gitu. Benar ya. Ini yang mungkin nggak kepikiran ya arsitek-arsitek lain mungkin kalau desain apa gitu nggak masuk ke dunia kliennya Ya, gitu ya. Sedangkan ya. kita harus benar-benar nyambung ya kalau Betul. misalnya melahirkan tadi pakai bahasa Ya. yang biasanya dipakai Ya, gitu. betul, ya. Nanti kalau misalnya nggak kayak gitu orang lagi meeting ngomong kita nggak ngerti ya. Iya, Jadinya iya. kayak gimana Betul, ya betul, gitu iya, ya. Aduh, ini belajar bahasanya di mana? Otodidak, Pak. Atau tidak ya. Terus kesulitan misalnya ada tantangan lain gitu apa gitu? Tantangan lain itu biasanya sih bukan masalah teknis ya, tapi masalah policy gitu biasanya. Seperti yang barusan yang ongoing saya desain ini di Jember, satu rumah sakit swasta di Jember. Ini ada muatan-muatan tertentu klien ownernya yang dia nggak kepingin ada satu sculpture itu dibongkar. Padahal kalau saya biasanya klien tuh selalu saya edukasi dulu bahwa kalau sudah ngedesain rumah sakit, policy itu yang pertama, Pak, Bu. Jadi jangan ditawar-tawar. Yang kedua masalah regulasi dulu, kemudian baru kita riset dan kemudian reference. Tapi klien ini udah nggak mau tahu, pokoknya saya bikin rumah sakit ini yang dulu awalnya dari klinik, saya bikin sculpture kuda ini dengan mungkin Ada ini mencerminkan ya keberuntungannya betul lah, atau apa. romantisme masa lalu yang apalah saya nggak ngerti ya. Tapi itu saya respect gitu ya, saya respect dan saya arsitek harus bisa mengelaborasi semua keinginan klien, ya, heeh. tanpa kita harus mengabaikan hal-hal yang mungkin jauh lebih penting gitu. Kayak misalkan regulasi itu tetap regulasinya harus ada gitu. Jadi saya ini mungkin kalau di beberapa mata klien itu saya termasuk arsitek yang saklek. Jadi saya enggak mau misalkan, Pak, nun sewu ini instalasi gawat darurat. Kalau menurut Permenkes itu seperti ini. Menurut akreditasi rumah sakit seperti ini. Menurut BPJS seperti ini. Dan ini tolong jangan ditawar. Kalau saya merekomendasikan, enggak bisa Mas, mending
sampean cari arsitek yang lain aja. Waduh, ngeri juga Iya, ya. kadang-kadang sampai Jadi, seperti itu gitu. Selain killer sama mahasiswa, mahasiswi ini juga killer sama klien ya. Iya, karena memang saya nggak mau, ini tanggung jawab profesi. Gitu Demi ya. keselamatan. Betul, ya. betul. Saya juga sering juga ya waktu masih di mahasiswa, kemudian masih terlibat di beberapa proyek pelaksanaan yang lain, itu selalu ini arsiteknya sopo sih, ini arsiteknya siapa sih, ini ngedesain gini kok. Selalu arsitek itu yang jadi yang jadi ujung dari Ujung tuduhan-tuduhan tombak itu ya. gitu. Makanya kita memang harus berhati-hati Hati-hati. dalam setiap kita melangkah gitu. Mm-mm. Nah, waktu kasus itu nih ada patung nih yang nggak bisa dibongkar atau itu gimana terus akhirnya patungnya cerita lucu? Enggak lucu ini, Pak. Nggak lucu Nggak ya. lucu sama Saya sekali. takutnya patung itu posisinya nanti di pelebaran untuk kamar operasi kan nggak mungkin ada di tengahnya ya. Iya. Jadi memang kebetulan lahan ini itu lahannya cukup luas, tapi karena dia terkonsentrasi pintu masuknya di satu sisi lahan, maka dia sulit mengembangkan ke arah yang tadi yang saya bilang Oke. ya. Dan patungnya juga kebetulan berada di situ. Sehingga saya melakukan beberapa pembongkaran di bangunan yang lama demi untuk mendapatkan desain fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar tanpa menafikan aspek-aspek arsitektural yang lain ya, estetika, kemudian blocking ruang dan lain sebagainya. Sambil mendesak klien untuk membeli lahan yang di sebelahnya gitu. Iya. Dan kebetulan peluang itu ada. Jadi memang tidak semua permasalahan arsitektural itu bisa diselesaikan dengan solusi arsitektural. Kalau pengalaman saya mengatakan seperti itu. Jadi bisa jadi solusinya solusi manajemen kok. Oke. Atau solusinya solusi finansial kok gitu. Enggak harus solusi arsitektural. Atau bisa juga permasalahan non arsitektural itu memang kadang-kadang bisa diselesaikan dengan solusi arsitektural, tapi juga enggak. Kayak contohnya di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Rumah sakit swasta bagus, mid rise. Kemudian ada aturan bahwa jenazah itu tidak boleh melewati ruang rawat inap. Padahal ruang operasi ada di atas, rawat inap ada di bawahnya, kemudian dilanjutkan beberapa departemen yang lain. Nggak mungkin dong kalau ada kasus meninggal di ruang operasi, kemudian kita nggak melewati rawat inap. Solusinya secara arsitektural bagaimana? Nambah lahan nggak mungkin, bikin gedung baru juga nggak mungkin. Bagaimana? Akhirnya solusinya solusi manajemen, desain produk. Jadi dia bikin troli makanan. Itu desainnya misalkan pakai HPL gini ya, kayu gitu, kecil biasa troli makanan. Nah kemudian dia mendesain brancar untuk jenazah, itu desainnya sama dengan troli makanan, tetapi dia ukurannya lebih gede. Sehingga kalau ada troli makanan lewat gitu ya, ngelewatin pasien gitu ya, oh troli makanan. Terus begitu brancar jenazah lewat, oh troli makanan. Baru terus dia mikir, tapi ukurannya kok gede ya gitu. Oh, gitu ya. Akhirnya itu bisa dianggap sebagai satu solusi bahwa melewati jenazah itu melewati ruang rawat inap nggak ada masalah. Yang penting ada solusi packagingnya. Oke. Ya, dan itu bukan solusi arsitektural, Ha-ha. solusi desain produk kan gitu. Di dalam konteks itu seperti itu. Gitu. Oh, oke. Ya, jadi kembali ke kasus yang di Jember tadi, yaitu tadi kebetulan lahannya ada, bisa dibeli, memungkinkan untuk dibeli dan secara finansial klien memungkinkan untuk membeli. Jadi saya bilang, oke, Pak, saya pertahankan patung Bapak, tapi syaratnya Bapak harus beli ini. Boleh? Bisa? Paksa ya? Bisa. Gitu. Ya sudah. Ya, oke, jalan terus. Demi patung yang di depan Iya, tadi ya. iya. Jadi ternyata arsitek ini memang harus sok ngide ya. Betul. Dan memang harus multidisipliner ya. Jadi Iya, kita iya. referensinya itu kalau saya mungkin bisa sarankan ke arsitek-arsitek yang muda atau fresh graduate, jangan terlalu terpancang pada referensi buku arsitek tok gitu. Jadi buku psikologi kadang-kadang juga dibaca gitu ya. Buku-buku sosiologi mungkin juga dibaca gitu. Karena kita kadang-kadang juga membutuhkan solusi desain yang butuh pertimbangan dari disiplin ilmu yang lain. Benar, justru kadang tuh idenya lebih dapat gitu Betul, ya ya. kalau dari yang lain gitu. Wah, luar biasa. Jadi perbanyak baca buku nih ya. Jangan cuma baca buku arsitek juga. Terus jangan cuma lihat gambarnya, ya kan. Nah, Pak Tito nih ngomong-ngomong nih ya. Ini kan kalau project ini pasti udah banyak nih Pak Tito, banyak sekali project di bidang fasilitas kesehatan. Ada saya baca rumah sakit, ada ketua tim reviewer juga, tim leader perencanaan apa gitu, tim leader review rumah sakit gini-gini. Nah
itu menuju ke tim leader tuh gimana nih Pak Tito? Kayaknya kalau arsitek muda kayaknya mau ke tim leader kayaknya aduh gimana caranya mau jadi tim leader nih? Gimana tips-tipsnya Pak Tito? Ya, jadi ini pertanyaannya berat ini, berbobot ini pertanyaan. Jadi tim leader itu sebetulnya satu tuntutan profesi ya. Arsitek itu dia harus tahu sistem ya, sistem tentang semua yang berkolaborasi di bidang jasa konstruksi. Ada struktur, ada mechanical, electrical, plumbing. Nah untuk bidang arsitektur, khusus untuk arsitektur fasilitas kesehatan ini memang kita lebih banyak kita berkomunikasinya dengan atau berkolaborasinya dengan teman-teman MEP ya. Kita bicara proporsi itu lebih banyak ke teman-teman MEP daripada struktur, meskipun struktur juga penting. Nah bagaimana menuju ke arah sananya? Nah ini yang pertanyaan yang beratnya ini. Berat banget Beratnya, ya. Jadi saya cerita sedikit aja tentang pengalaman bagaimana saya berkomunikasi dengan teman-teman MEP gitu ya, contohnya ya. Misalkan tentang menentukan besaran atau kebutuhan air atau listrik pada sebuah rumah sakit itu. Secara sistem atau secara kebutuhan total global, saya sudah tahu standarnya karena itu semuanya tertuang di Permenkes. Jadi saya tinggal bilang ke teman-teman ME misalkan, Mas nanti tolong dengan sekian tempat tidur itu dikondisikan kebutuhan listriknya adalah sekian kilovolt ampere atau kebutuhan airnya adalah sekian liter per hari per tempat tidur. Betul toh Pak? Iya setelah sampean hitung, dihitung aja coba. Nanti kalau misalkan cocok, nanti sampean diskusi lagi sama saya. Kalau tidak cocok sama diskusi lagi sama saya. Ternyata kebanyakan cocok karena memang Permenkes itu sudah mengatur semuanya. Secara sistem kita bisa mempelajari itu di regulasi gitu ya. Atau mungkin kalau di bidang yang lain mungkin di referensi atau mungkin di di buku gitu ya, di teori-teori yang ada gitu. Tapi kembali lagi ke bidang arsitektur rumah sakit, ini di Permenkes semuanya sudah ada sehingga saya tinggal nyocokkan saja Permenkes ini dengan kondisi empirik yang biasa saya temui. Kalau di project biasanya untuk rumah sakit swasta itu 2 kV ampere, tapi untuk kebutuhan gensetnya mungkin bisa kita pakai Permenkes 3 kV ampere misalnya. Oh iya Pak, ternyata cocok Pak. Jadi hal-hal yang kita ketahui tentang sistem ini yang memudahkan kita berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain gitu ya, dengan struktur, dengan bagaimana sih cara mekanisme mengambil sondir misalkan ya. Sondir itu bagaimana sih mekanisme pengambilan sampelnya atau apa sih mobilisasi demobilisasi yang biasa dilakukan oleh tim-tim sondir gitu. Dan bagaimana hasilnya itu at least kita sudah tahu gitu. Apa sih yang disimpulkan dari hasil sondir misalkan gitu. Isinya apa aja itu paling nggak kita sudah tahu gitu. Jadi menuju ke sana itu sebetulnya materinya sama seperti materi kita kuliah, sama. Cuman biasanya kalau di kuliah kan kita dibekali dengan hal yang sifatnya theoretically. Cuman yang kurang itu adalah prakteknya. Bahkan mungkin di pendidikan profesi mungkin juga masih kurang ya. Cuman 1 tahun. Nah, itu yang nanti kita mesti bikin planning bagaimana kita mendapatkan mendapatkan pengalaman berprakteknya di teori itu. Misalkan teori tentang nyusun RAB. Saya harus minimal menguasai sekian proyek atau menyusun terlibat dalam pembuatan RAB di sekian proyek atau ekuivalen dengan sekian tahun misalkan gitu. Jadi kita punya plan. Selain plan life planning, kita juga professional life planning juga harus jalan gitu. Jadi bagaimana Pak kita tahu apa yang kita butuhkan? Lihat aja di kurikulum yang pernah didapatkan. Lihat di situ, kemudian tinggal dicek di bidang prakteknya seberapa menguasai Anda. Cuman gitu aja. Jadi ya saran saya kepada arsitek-arsitek muda atau fresh graduate ini, lihat di kurikulumnya, kemudian mana hal-hal yang praksis yang Anda merasa kurang untuk dikuasai, maka itu Anda bisa dijadikan item-item untuk direncanakan Anda dapatkan dari mana dalam waktu berapa tahun. Kalau misalkan nanti meleset gitu ya, oh ternyata RAB nggak cukup kalau 5 proyek harus 15 proyek. Nggak apa-apa, tapi yang penting itemnya sudah tertulis dalam perencanaan kita. Gitu sih. Oke, jadi untuk jadi tim leader ini juga harus bisa menguasai berbagai aspek gitu ya, nggak cuman dari arsitektural aja. Betul. Tapi engineering juga kita harus menguasai, malahan kalau fasilitas kesehatan juga lebih rumit lagi tadi ya. Nah, RAB juga ya, kadang kalau arsitek mahasiswa sekarang tuh kayak menghindari hitung-hitungan gitu, nggak boleh ya, harus belajar semuanya supaya nanti bisa jadi tim leader ya Pak Tito ya. Betul. Waduh, ini luar biasa sekali nih Pak Tito. Pak Tito,
quotes nih terakhir buat teman-teman yang lagi nonton, untuk mahasiswa atau untuk masyarakat umum nih, ada quotes khusus nggak untuk Malang Architecture Week nih? Ya, wah berat ini kalau Jadi apa sih yang sudah kita bicarakan selama kurang lebih 45 sampai 50 menit terakhir ini sebetulnya adalah karena profesi saya juga sebagai seorang pengajar. Menurut saya sama ya, apa yang harus kita miliki spiritnya sebagai seorang pengajar dan sebagai seorang arsitek itu sama, bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Saya sering menyampaikan ke mahasiswa sebagai pengajar, saya mewajibkan diri saya sendiri untuk tidak berhenti belajar. Atau dengan kata lain, sebagai pengajar saya juga harus berperan sebagai seorang pembelajar. Karena pada saat kita memutuskan untuk berhenti belajar, maka kita akan dihadapkan pada satu situasi, kita akan berhenti berinovasi. Dan menurut saya arsitektur adalah inovasi. Wih, tepuk tangan dong yang ada di studio. Luar biasa sekali ya Pak Tito, ini membuka pemikiran kita bahwa walaupun Pak Tito sudah jadi dosen pun tetap harus belajar, tetap walaupun sudah mengerjakan banyak sekali proyek fasilitas kesehatan juga masih ada berbagai hal yang bisa dipelajari di lapangan gitu ya, luar biasa sekali. Jadi rekan-rekan semuanya jangan lupa untuk tetap belajar sampai kapanpun juga gitu ya, supaya kita bisa tetap berinovasi. Oke, terima kasih banyak Pak Tito atas kehadirannya di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Amin, ya. Nah, untuk rekan-rekan semuanya tetap saksikan di live Instagram IAI Malang, karena nanti malam akan ada talk show bersama arsitek lainnya, yaitu arsitek Malang yang sudah go nasional. Siapakah mereka? Nanti ya kita lihat nanti malam di Instagram IAI Malang. Dan tentunya dalam rangkaian acara Malang Architecture Week 2021 juga ada banyak sekali yang bisa dilakukan, yaitu rekan-rekan bisa mengikuti pameran 50 karya arsitek anggota IAI Malang yang dilakukan secara virtual. Jadi rekan-rekan bisa langsung masuk ke room virtualnya. Kemudian juga ada seminar dan juga pameran buku arsitektur dan juga material bangunan. Nah, rekan-rekan semuanya, akhir kata saya Titi Swasti pamit. Jangan lupa untuk menyaksikan nanti talk show di Instagram IAI Malang. Dadah, terima kasih Pak Tito sekali lagi.